Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun. Dan kita pun bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ulangan 8, ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jemaat dikasih Tuhan, ya pesan ini disampaikan untuk bangsa Israel. Ya, mereka supaya selalu ingat bahwa kalau mereka diberkati, mereka peroleh harta, kekayaan itu bukan karena kekuatan mereka sendiri. Mereka bahkan dalam hati pun jangan sampai timbul itu. Ya, makanya diingatkan, jangan kau katakan dalam hatimu, batin saja nggak boleh. Bahwa kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah aku yang bisa memperoleh semua ini. Hati-hati, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebaliknya harus disadari bahwa dari Tuhanlah kita memperoleh kekuatan untuk bisa mendapatkan kekayaan, keberhasilan, ya, pencapaian dalam hidup. Pelajaran juga berlaku untuk hidup kita. Saat kita mencapai satu keberhasilan, saat kita memperoleh sesuatu, mendapatkan sesuatu, memang mungkin tidak dipungkiri kita bekerja keras untuk mendapatkan itu. Tapi jangan sampai kita lupa diri bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang memberi kekuatan sehingga kita bisa memperoleh semua itu. Tanpa kekuatan dari Tuhan, siapa kita? Dengan berbagai macam impian, harapan yang besar, kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan, kalau kita hanya bisa lemah, tergulai, mungkin sakit, tak berdaya, nggak bisa apa-apa. Kalau tanpa diberi kekuatan Tuhan, tidak bisa. Karena itu sadari semua datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ayat ini juga mengingatkan kita sesungguhnya untuk kita senantiasa introspeksi diri, siapa kita. Ya, ayat ini juga mengajarkan kepada kita supaya kita menyadari siapakah Tuhan. Dan menyadari bahwa dialah yang memberi kekuatan. Lebih daripada itu, ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita selalu mengucap syukur. Karena Tuhan sudah beri kekuatan untuk kita bisa bekerja keras, untuk kita bisa melakukan bagian kita dan mencapai apa yang menjadi harapan kita.
Mari jemaat dikasih Tuhan, dalam hidupmu mungkin ada banyak harapan, cita-cita, keinginan yang masih belum tercapai. Saudara masih berjuang. Ya, percaya Tuhan yang beri kekuatan dan kemampuan. Mungkin ada juga di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai letih, sudah mulai lelah dengan semua beban, pergumulan yang dihadapi. Semuanya terasa berat, semua terasa sulit. Jemaat dikasih Tuhan, sadari ada Tuhan. Dia yang akan memberi kekuatan kepadamu. Jangan menyerah di tengah jalan. Ya, perjuangan tetap harus dilanjutkan. Percayalah bahwa Dia Tuhan memberi kekuatan untuk kau bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagianmu. Ya, jadi jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif yang melemahkan, yang membuat kita akhirnya menyerah tengah jalan. Sebaliknya, sadari juga ketika kita sudah mencapai satu keberhasilan, bahwa keberhasilan kita sesungguhnya karena kekuatan dari Tuhan. Itulah makanya saya sering sampaikan, saat menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini, jangan minta beban yang ringan, tapi minta kekuatan bahu yang kuat, supaya kita dimampukan sekalipun diizinkan untuk menghadapi perkara yang berat, yang sulit, yang mungkin itu menekan hidup kita. Ya, jangan minta beban yang ringan, karena beban kita ringan terus, kita tidak akan menjadi kuat. Tetapi diizinkan Tuhan kita menanggung beban yang berat, dan kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, maka akan ada kekuatan yang memampukan kita, sehingga kita bisa mencapai keberhasilan itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, memang dalam hidup ini ada sesuatu yang harus dikejar, diperjuangkan. Tapi sadari, itu pun bukan gagah kuat kita. Dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan. Tetapi ada juga hal yang lain, yang mana Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Artinya, mungkin bukan dengan gagah kuat kita, bukan dengan kita melakukan sesuatu, tapi ada yang namanya kemurahan Tuhan. Ada yang namanya keberuntungan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, sekali lagi, ada yang harus melalui perjuangan sampai berhasil, tapi juga ada yang namanya keberuntungan, pemberian Tuhan, atau kasih karunia, grace dari Tuhan. Intinya apapun itu, sadari semua datang dari Tuhan. Makanya jangan lupa kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan curi kemuliaan. Ingat, dalam hati saja nggak boleh. Ya, jangan dikatakan firman Tuhan, apalagi sampai terucap dan dilakukan dalam hidup. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan pagi ini. Kami menyadari setiap pencapaian, sukses, keberhasilan, kekayaan yang kami punya, harta yang kami miliki, semua sesungguhnya bukan karena gagah kuat kami. Tapi Engkau Tuhan yang memberkati, memberi kekuatan dan kemampuan untuk kami melakukan segala sesuatu. Lebih daripada itu juga kami sadari, percaya sesungguhnya Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan ampuni Tuhan, mungkin kadang kami merasa sudah berjuang, merasa sudah bersedih lelah. Ampuni kami Tuhan, karena kami merasa itu semua karena kekuatan kami. Tapi hari ini kami menyadari semua datang dari Tuhan, dan biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon penyertaan, pertolongan, dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera, sukacita, dan berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.